Haleluya. Kita rindukan Roh Kudus melawati hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Sukacita yang dari surga akan terus mengalir. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara dan kita akan berbicara dan merenungkan kebenaran firman Allah mengenai peganglah tanganku Roh Kudus. Ya. Kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini waktu yang terakhir. Berbicara tentang waktu yang terakhir, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kita akan gunakan waktu itu sedemikian rupa. Karena apa? Ini waktu terakhir. Waktu terakhir untuk seorang pelajar atau mahasiswa menyelesaikan ujian akhirnya. 5 menit lagi dia akan coba koreksi. 10 menit aja dia akan coba bagaimana supaya semua yang dikerjakan itu dia bisa koreksi, yang salah dibetulkan, dan akhirnya hasilnya pun maksimal. Waktu yang terakhir berarti berbicara juga kesempatan yang terakhir. Kalau kita hafal dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat di waktu yang terakhir. Tapi kata waktu yang terakhir ini bukan hanya untuk oleh mereka-mereka yang usia lanjut. Ini semuanya. Karena apa? Berbicara tentang zaman akhir. Kita berada di penghujung zaman. Ini waktu yang terakhir. Saya ketika kuliah di Solo, waktu itu, saya pernah terlambat bis yang terakhir, saudara. Karena saya kuliah di Solo dan perjalanan kalau saya lewat Semarang itu menempuh perjalanan 6 sampai 7 jam kurang lebih. Kalau lewat Semarang. Tapi kalau saya lewat Pati, kemudian Kecamatan Purwodadi, lewat selatan, itu separuh jalan, hanya 3 jam. 3 jam atau 3 jam setengah. Nah, bis yang ada itu jamnya paling sore 3:30. Dan ketika saya sampai di Pati, dikatakan 10 menit yang lalu bis itu berangkat. Tidak mungkin saya pulang, tidak mungkin saya bermalam di terminal. Saya cari ojek, saya kejar, saudara. Karena apa? Kalau saya kehilangan bis yang terakhir, maka sampai di Purwodadi yang jurusan ke Solo pun, saya akan kehilangan bis yang terakhir juga di sana. Saya kejar dengan biaya ojek yang 2 kali lipat, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa dapatkan bis yang terakhir yang sudah berangkat. Nah, saudara, ketika tahu sesuatu yang terakhir, masa yang akhir, maka sebenarnya ini peringatan. Apalagi dikatakan sampai 2 kali kepada kita untuk menunjukkan, ayo kasih perhatian khusus. Ini waktu yang terakhir, kita tidak bisa main-main lagi. Kita tidak bisa santai-santai saja. Waktunya begitu pendek. Kita harus berjuang. Seolah-olah Allah katakan seperti ini, saudara. Dan di ayat ini dikatakan, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara, kita tahu tentang antikristus. Dan saat ini saya ingin ajak saudara melihat bagaimana kita harus memberikan perhatian tentang dunia ini sedang digiring oleh antikris menuju ke pola-polanya antikris nanti. Karena apa? Antikris ketika nanti dia berkuasa, dia akan mengendalikan seluruh dunia. Dia akan mengendalikan seluruh aspek atau sektor bidang di dunia ini. Politik, ekonomi, agama, dan semuanya. Agama Babil akan muncul.
Nah, saudara, kita tahu bahwa antikris di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 3-5, dia itu bukan hanya antikristus. Antikristus bukan hanya itu, saudara. Tetapi antikris ini juga mengambil posisinya Tuhan, posisinya Kristus, posisi yang sebenarnya hanya Yesus saja yang layak untuk menerima itu. Yaitu apa? Sebagai Allah. Disembah, dipuja. Nah, antikris ini ambil alih, saudara. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-5, kita lihat ke sana. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dia disebut sebagai manusia durhaka. Selanjutnya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu posisi yang sebenarnya hanya Kristus, hanya Allah saja yang layak. Tapi antikris ambil alih itu. Ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22, antikris pun disebut dengan pendusta. Karena apa? Dia akan memunculkan kesesatan. Si penyesat. Ya. Makanya dia punya antek-antek nabi-nabi palsu. Tentunya bukan hanya berbicara tentang ajaran sesat yang di luar Alkitab. Enggak, saudara. Malah justru firman Allah katakan mereka ada di antara kita tetapi bukan termasuk kita. Artinya antikris, penyesatan itu juga akan dinyatakan dengan apa? Menyesatkan kebenaran firman Allah. Pakai ayat firman Allah tetapi diputarbalikkan. Tempo hari saya pernah ajak saudara untuk melihat bagaimana iblis merampas firman. Terjadi di Taman Eden, merampas firman, memutarbalikkannya, disesatkan. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan peristiwa itu akan terus berulang. Puncaknya pada saat pernyataan antikris. Dan tanda-tanda seperti ini sudah mulai dinyatakan. Dunia sedang digiring ke arah sana. Ya. Nah, saudara, Perang Dunia Ketiga itu satu peristiwa yang sangat ditakuti oleh banyak negara. Ya. Dan memanasnya Timur Tengah hari-hari ini telah menarik perhatian dunia. Tetapi di sisi lain, dunia juga sedang mengalami Perang Dunia Ketiga sebenarnya. Melawan apa, saudara? COVID-19. Banyak mass media, berita-berita dikatakan kita ini Perang Dunia Ketiga melawan COVID. Ya, kalau perang antar negara dengan rudal dan sebagainya seperti yang terjadi hari-hari ini, itu meninggalkan kehancuran, kematian, anak-anak kehilangan orang tuanya, kakak kehilangan adik dan sebaliknya, suami kehilangan istri. Karena apa? Karena akibat perang. Dan ini juga dampaknya kalau perang seperti ini biasanya hanya negara-negara yang terlibat dengan perang itu. Tetapi kalau kita lihat Perang Dunia Ketiga dengan COVID, itu bukan negara tertentu yang ngalami. Seluruh dunia ngalami, saudara. Ada kematian juga di seluruh dunia. Kemudian dampaknya goncangan ekonomi seluruh dunia. Bukan negara tertentu. Kemudian kerusakan kesehatan. Ya. Chernobyl ketika meledak, maka akhirnya terjadi kerusakan kesehatan pada masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, COVID, Perang Dunia Ketiga dengan COVID, itu merusak kesehatan semua orang. Semua negara terjadi. Dan juga dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya orang tua. Malaysia beberapa waktu yang lalu melaporkan kenaikan kurang lebih 47,7%. Nilai atau angka kematiannya terjadi justru di usia 25-50 tahun. Ya, beberapa hari yang lalu saudara bisa lihat nanti dirilis di YouTube.
Jadi usia muda pun meninggal karena COVID. Tapi herannya sampai sekarang ada orang yang masih juga COVID itu enggak ada. Ya, sampai mengolok-olok orang yang pakai masker. Ya. Nah, saudara, Malaysia juga akhirnya lockdown sampai dengan 7 Juni ya ke depan. Dan perang dunia, kenapa mass media, berita-berita internasional menyatakan bahwa kita ini sedang perang dunia ketiga ini dengan COVID. Karena apa? Karena COVID itu tidak selesai begitu saja, saudara. Muncul varian baru. Di Inggris, di Brasil, Afrika Selatan, di Amerika bahkan 2 varian, saudara. Dan itulah yang membuat seolah-olah nih virus cerdas sekali. Sehingga akhirnya muncul bahwa ini ada rekayasa ini. Ya. Terjadi kegaduhan di seluruh dunia, kegaduhan orang memberikan opini, pendapat, penilaian. Wah, ini ada yang mengendalikan. Ya. Tapi kalau kita sebenarnya berbicara tentang firman Allah, cara antikris pun bekerja, akan bergerak sedemikian rupa, dia akan kendalikan dunia. Ya. Kalau kita lihat India, kasus per hari itu sampai mencapai lebih dari 400.000. Kematiannya separuhnya kurang lebih. Menurut berita CNBC internasional, mereka orang-orang kaya menyewa jet pribadi, saudara. Menyewa jet pribadi, dan saudara tahu perginya kemana? Mereka pergi ke Maladewa, karena di Maladewa ada sebuah tempat yang bisa dipakai oleh para turis pendatang untuk bisa menikmati masa karantina sekalian berlibur. Ya, saudara tahu biaya ke sana berapa? 280 juta. Ya, kalau dirupiahkan. Atau alternatif lain pergi ke Dubai. Jalan-jalan juga ke Dubai dan biaya yang harus mereka keluarkan hampir setengah juta, 443 juta. Ya. Sangat mahal. Tapi yang penting kita bisa terhindar dari COVID. Tapi mahal seperti itu. Sudah kita di sini aja, kita di sini aja. Kita kalau kena COVID, kita bermalam, rawat inap di rumah sakit biayanya tinggi. Ya, spekulasi, saudara. Rawat inap di sana, hari itu dikatakan dalam satu malam saja itu 35 juta. Satu malam rawat inap, 35 juta. Karena apa? Karena begitu banyaknya orang yang sakit, pasien membludak, rumah sakit kewalahan, oksigen aja kita tahu sampai kurang-kurang, saudara. Oksigen sampai kewalahan, tabung-tabung oksigen sulit didapat. Makanya biaya rawat inap 35 juta. Kalau orang nginap 2 minggu, 14 hari, berarti 35 juta dikalikan dengan 14 hari berapa? 490 juta. Lebih mahal mana? Jet pribadi dengan rawat inap. Lebih mahal rawat inap ternyata, saudara. Makanya mereka rame-rame. Kita ke Maladewa cuma 280 juta. Kalau kita dirawat kena COVID di sini, 490 juta, cuma 2 minggu loh. Ya. Nah, saudara, dampaknya akhirnya mereka-mereka yang miskin, padahal India itu orang miskinnya hampir kurang lebih sekitar 75%-an itu mereka berada di masyarakat golongan bawah. Ya, kurang lebih sekitar itu, saudara. Sehingga kita tahu bahwa berita akhirnya diungkapkan bagaimana rumah sakit tidak bisa menangani, banyak yang meninggal. Mereka dikremasi, kehabisan kayu, saudara. Sampai kayu itu sulit didapat. Ya. Akhirnya apa? Puluhan jasad, 150 lebih jasad dimasukkan ke Sungai Gangga. Jadi mengapung jasad-jasad yang tidak dikremasi, yang tidak sempat tertangani, dan mereka tidak bisa apa-apa, tidak punya uang, karena kremasi pun juga bayar. Dihanyutkan aja ke sungai.
Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita akan sama-sama melihat. Ya. Menurut Worldmeter, secara global kasus terinfeksi penduduk di dunia kurang lebih 163 juta. Ya. Ya, saudara, dan jumlah penduduk dunia itu 7,8 miliar. Masih berada di persen bawah sih. Tapi ini menjadi menarik, saudara. Ini menjadi menarik ketika orang mulai melihat pernah ada monumen di Georgia. Boleh ditayangin? Di dalam monumen yang dibangun di sana, disebut Georgia Guidestone, ya. Di situ ada ditulis 8 bahasa, ya. Swahili, Rusia, Spanyol, Sanskerta, Ibrani, Arab, Cina, ya. 2007 pernah saya khotbahkan ini, saudara. Saudara, ada 10 paragraf yang ditulis di sana. Dan saya ingin bacakan paragraf yang pertama. Di situ dikatakan, mempertahankan jumlah penduduk dunia di bawah jumlah 500 juta. Penduduk dunia 7,8 miliar. Dan kalau dipertahankan jumlah penduduk dunia di bawah setengah, ya, hanya 500 juta, setengah miliar, berarti 90% penduduk dunia itu akan dimusnahkan. Ini menjadi perhatian orang hari-hari ini, mulai muncul lagi, saudara. Siapa yang bangun monumen itu tidak diketahui. Ya. Para ahli teori konspirasi memperkirakan itu bagian dari tatanan dunia baru yang merancangkan bahwa nantinya pun cara antikris menguasai bertindak seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti itu, di paragraf yang ketiga, mereka juga menulis di sana, menyatukan umat manusia dengan satu bahasa tunggal. Pernah terjadi. Di mana itu, saudara? Menara Babel. Makanya agama Babel di akhir zaman akan muncul. Agama yang menyatukan semua agama jadi satu. Ya. Diolah jadi satu. Semua kepercayaan, semua sekte pun bisa disatukan juga nanti ke sana. Dan ini akan terjadi, mereka akan menyatukan bahasa, menyatukan sistem-sistem yang membuat dunia ini akhirnya berada di satu poros. Nah, saudara, kesimpulan dari apa yang saat ini kita bahas, yang pertama, kondisi yang seperti ini repotnya adalah banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, itu menjadi domba yang tidak bergembala. Ya. Artinya apa, saudara? Suka menjelajah di medsos, di channel YouTube, ya. Jalan-jalan dari satu gereja ke gereja yang lain, tidak usah secara fisik datang ke bangunannya. Tapi lihat gereja A, gereja B, dengerin khotbahnya, semua jalan ke sana. Ya. Kenapa saya bilang repot? Karena ini firman Tuhan. Ketika dengar, ya kita tidak menghakimi bagaimana doktrin gereja masing-masing, ya. Tapi yang jelas masalahnya banyak yang digunakan oleh si penyesat untuk memunculkan nama sebuah gereja yang kelihatannya rohani, pakai ayat Alkitab, tetapi sesat. Ya, pernah saya sebutkan salah satunya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka caranya bersaksi, berargumentasi baik, menjelaskan isi Alkitab terutama tentang Yesus atau anak Allah, Allah menjelma menjadi manusia, tapi dalam wujud perempuan di Tiongkok, itu salah satunya, saudara. Itu begitu luar biasa, tapi sesat, sekte sebenarnya, bukan gereja. Nah,
Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak punya filter, hendak membentuk hidup kita untuk mengenal kebenaran firman Allah. Tanpa sadar orang tahu-tahu, oh iya benar ini ya berarti. Karena apa? Karena kita mudah untuk menjelajah. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat ini seperti apa? Ajaran yang benar, ajaran yang bersifat mendidik, menegur, ajaran yang mengajak untuk bertobat, ajaran yang mengajak untuk menderita bagi Kristus. Ajaran yang membawa orang untuk mengenal Kristus yang benar. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini enak, ini khotbahnya lucu. Ya. Dan sebagainya. Saudara, perlu bagi kita untuk kita waspada terhadap penyesatan. Karena antikris itu dia disebut sebagai pendurhaka. Kemurtatan dinubuatkan akan terjadi. Pengajaran-pengajaran sesat akan bermunculan. Ya, akan muncul dalam bentuk channel-channel YouTube. Dan kita tahu bahwa seluruh dunia ini pun sedang dibawa kepada satu kondisi. Mereka haus, tetapi justru yang ditemukan hal yang sesat. Seperti katakan ada jalan disangka lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Nah ini repot saudara. Ya. Nah sekarang kita sama-sama merenungkan. Memang kalau kita berbicara tentang COVID tadi, saudara, ya, kalau dengan virus COVID aja, dunia atau negara-negara itu goncang, heboh, ya, mereka panik, mereka sudah kelabakan, apalagi nanti. Kalau tadi kita sudah sama-sama melihat, ya, memang kita tidak istilahnya menuduh bahwa ini ada konspirasi. Tetapi yang jelas dari peristiwa-peristiwa yang ada, seperti itulah cara kerja antikris. Antikris akan mencoba berbuat sesuatu bagaimana supaya populasi manusia itu menjadi semakin berkurang. Jumlah populasi manusia menjadi berkurang. Dulu saya berpikir, oh perang. Ya. Tapi ternyata lewat senjata biologi berupa virus, itu senjata mematikan yang paling luar biasa. Antikris, dia akan menjadi seorang pemimpin tunggal. Transaksi dunia akan dikendalikan. Ya. Dan orang tidak bisa jual beli kalau tidak punya tanda 666, tanda antikris. Ya, tidak mudah jual beli. Kita tahu, khususnya anak-anak muda, tidak bisa lepas dari HP. Ya, HP saya ketinggalan. Tidak lepas dari HP. HP ketinggalan sekian detik, langsung sadar, HP saya mana? Gitu ya. Kehilangan dompet itu sampai berhari-hari kadang-kadang tidak sadar. Tapi kehilangan HP atau lupa bawa HP, sekian detik langsung sadar, HP saya mana? Ya. Itu artinya bahwa secara global manusia tidak bisa lepas dari apa yang namanya dunia internet. Untuk bisa melakukan hal-hal atau menjelajah media sosial. Tetapi juga bukankah transaksi perdagangan, perputaran uang, usaha, ya, semuanya mulai digiring juga ke sana. Menggunakan barcode, menggunakan chip, hanya dengan satu kartu akan bisa melakukan berbagai macam transaksi. Kita sedang dibawa ke sana, saudara. Dan ini bukan hal yang baru, ini hal yang umum. Tetapi saya angkat kembali peristiwa ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sedang menghadapi zaman akhir, waktu yang terakhir, masa yang pendek. Aplikasi saja yang saudara sudah pakai untuk bertransaksi,
atau aplikasi yang saudara pakai ya untuk kegiatan apapun, itu dalam jangka waktu tertentu harus diupdate. Dan mulai setiap kali update ada kebijakan baru. Setiap kali update ada kebijakan baru. Tidak ngikuti, hilang saudara. Artinya apa? Nantinya pun bagaimana antikris menguasai dunia? Salah satunya internet. Tidak akan mudah. Tidak mau ngikuti aturan, kebijakan, ya sudah, goodbye. Ya. Jangan berpikir bahwa gampang, santai, saudara. Itu yang kadang-kadang disepelekan oleh anak-anak Tuhan. Ya. Kemudian dunia ini akan berada dalam satu kendali. Makanya kesimpulan kita adalah Paulus sendiri sampai dia berdoa di dalam Efesus 4 ayat yang ke-16 sampai 19. Di situ dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya umat Allah diberi kekuatan di dalam batinnya oleh Roh Kudus. Karena apa? Tidak mudah. Masa sukar. 2 Timotius pasal 3 yang pertama, ketahuilah bahwa akan datang masa sukar. Dan ini di zaman akhir, itu sudah terjadi. Kesukaran-kesukaran atas berkembangnya virus saja kita sudah kelapakan, dunia sudah kelapakan. Apalagi kesukaran ke depan. Makanya Paulus katakan kita butuh kekuatan di dalam batin kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Kemudian sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, ayat 17. Jadi Kristus harus diam di dalam hati kita. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Paulus berdoa supaya anak-anak Tuhan memahami perkara-perkara rohani. Mampu mengerti, memahami perkara-perkara yang rohani. Ya. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya sebuah pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak pegang kita seperti layang-layang putus. Tidak ada gunanya, saudara. Kita tidak bisa kuat menghadapi situasi yang. Apalagi iman Kristen, iman orang percaya juga akan mengalami tantangan. Mempertahankan iman juga tidak mudah. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal, saya tutup di ayat yang terakhir. Singer boleh maju ke depan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jalan hidup orang benar itu tambah lama tambah terang, tambah lama tambah terang, tambah lama tambah terang. Artinya apa, saudara? Artinya jangan cukup puas menjadi Kristen yang tahun lalu saya ibadah seperti ini, tahun ini ibadah seperti ini. Berdoa seperti ini di jam yang sama, saya yang penting konsisten. Konsistennya saya bilang tanda kutip, saudara. Karena apa? Perjalanan kekristenan harus tambah naik. Artinya apa? Jangan pakai standar tahun yang lalu. Jangan pakai standar bulan yang lalu. Kekristenan harus semakin setia. Jam doa semakin ditambah. Ketaatan membaca Alkitab semakin ditambah. Kalau saudara hanya konsisten seperti tahun yang lalu, repotnya kalau malah tahun lalu lebih setia, itu malah parah, saudara. Kalau kesetiaan kita seperti tahun yang lalu, maka kita tidak naik, saudara. Padahal kekristenan harus tambah naik, tambah dekat, semakin terang. Bukan hanya soal menjadi berkat, tapi soal hubungan kedekatan dengan Tuhan. Saudara harus tambah dekat dengan Tuhan. Saudara harus semakin katakan, Roh Kudus tuntun saya. Ketika Roh Kudus menuntun kita, dia akan koreksi kita, dia akan bentuk kita, dia akan hajar kita, dia akan bawa kita ke padang gurun. Tapi disitulah kita menikmati karya Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Kita anggap pujian ini sama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus.
setiap hari. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Tak dapat jalan sendiri. Nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan, untuk Dia mencurahkan rohnya, untuk menuntun, memegang tangan hidup kita. Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikut. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa kepada segala kebenaran, amin, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, amin. Bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini? Bagaimana pertumbuhan rohani saudara hari-hari ini? Bagaimana ketaatan, kesetiaan saudara hari-hari ini kepada Tuhan? Adakah ketaatan itu saudara lakukan sama seperti tahun yang lalu? Atau sekarang saudara mulai meresponi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Dia mulai menggerakkan doa. Ayo doa. Ayo setia. Setia dan saudara mulai bangkit dalam kehidupan doa. Ataupun juga bagi saudara-saudara pelayan Tuhan, adakah saudara melayani berkata yang penting saya melayani? Dan saudara lakukan pelayanan saudara seperti tahun-tahun yang lalu? Atau hari-hari ini saudara mulai taat setia? Semakin mulai bertekun dan bertanggung jawab atas pelayanan yang saudara kerjakan. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Zaman tidak semakin baik. Dan Tuhan berkata, ini zaman akhir. Ini waktu yang terakhir. Ada kesempatan bagi kita untuk kita mengejar, menggunakan sebaik-baiknya waktu yang akhir ini. Dan kita berkata, pegang tanganku ya Roh Kudus. Saya perlu Engkau setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya.